Pandawa dan Kurawa, keturunan Bharata atau Raja Sentanu dari tanah India, yang dikenal di seantero jagat meski telah berlalu puluhan abad karena perang saudaranya yang termasyur, Bharatayuddha, perang saudara keturunan Bharata. Perang Bharatayuddha adalah perang zero sum game, ada pemenang tidak ada yang kalah. Kok bisa tidak ada yang kalah? Karena yang kalah tidak ada, lagi keluarga Kurawa ditumpas habis. Kakek, ayah, paman, saudara, anak, cucu semua musnah, tidak ada yang sempat hidup menyerah. Orang Indonesia khususnya di Pulau Jawa ikut mengenal epos Bharatayuddha ini, bersama masuknya agama-agama dan budaya dari India. Bahkan orang Jawa di desa yang pelosok dan jelata, menganggap kisah ini asli dari tanah Jawa. Tapi Pandawa itu baik dan Kurawa itu yang jahat. Ya, begitulah yang selama ini dikisahkan. Kisah yang sebenarnya adalah sejarah yang dibukukan oleh Resi Vyasa atau Begawan Abiyosho dalam lidah Jawa. Bukti-bukti sisa peninggalan berupa sisa-sisa bangunan masih bisa ditemukan di tanah India. Di mana padang Kurusetra tempat perang berlangsung, sisa-sisa artefak pondasi bangunan kerajaan Amarta di New Delhi, sisa-sisa kerajaan Dwarawati tempat Prabu Kresna di pesisir yang ditelan tsunami. Karena kisah ini sebenarnya adalah sejarah, sedangkan sejarah itu ditulis oleh pemegang kekuasaan. Bagaimana kisah dan bentuk sejarah, terserah dan tergantung kepada penguasa yang menulisnya. Siapapun orangnya dengan latar belakang agama dan budaya apapun ingin dianggap sebagai orang baik. Orang yang jahat sekalipun yang tahu dan sadar bahwa dirinya jahat, juga ingin dikenal, dilihat, disebut dan dianggap sebagai orang baik. Maka dituliskanlah kisah dengan tokoh-tokoh baik dan jahat di dalamnya. Dan siapa yang baik, pasti pihak penulis kisahnya. Siapa yang jahat, pasti pihak lawannya. Dan Pandawa adalah yang memenangkan perang dan merebut kekuasaan. Pandawalah yang menuliskan sejarah yang menjadi kisah untuk dituturkan kepada anak dan cucunya. Semua kejadian dalam perjalanan hidup mereka bisa direka ulang dengan alur dan makna yang dapat dibolak-balikkan sesuai dengan keinginan. Kurawa habis tumpas tidak menyisakan seorang pun untuk bisa menyanggah kisah versi Pandawa. Karena itu kita mengenal kisah Bharatayuddha dengan Pandawa sebagai satria-satria di pihak yang baik dan mulia, dan Kurawa adalah pihak yang jahat, culas, licik serta semua konotasi negatif lainnya. Bila diperhatikan lagi detil cerita sebelum berlangsungnya Bharatayuddha, bisa kita telisik dari sudut pandang lain yang mungkin atas peri kehidupan Pandawa dan Kurawa. Pangkalnya adalah Destarata sang putra sulung Pangeran Mahkota diambil haknya sebagai raja karena halangan fisik matanya yang buta. Tahta kemudian diberikan kepada adiknya, Pandu, si pucat wajahnya. Destarata yang sudah beranak banyak bahkan penggambaran yang sinis dan melecehkan, anaknya 100 orang, karena banyaknya sehingga susah dihitung walau mungkin hanya belasan orang. Bahkan dalam kondang pun mungkin tidak hafal satu persatu nama 100 Kurawa karena dia calon raja tentunya, disingkirkan dari tahta menjadikannya menjalani kehidupan sulit. Menghidupi anak banyak tanpa fasilitas seorang raja membuat Kurawa hidup dalam kekurangan dari masa kecilnya hingga dewasa. Sengkuni, sang paman Kurawa, adik dari Gendari istri Destarata, datang dari desa untuk ikut membimbing dan menjaga keponakan-keponakannya. Pandawa yang menjadi pangeran-pangeran anak Raja Pandu yang berkuasa tentu hidup dalam kecukupan dan kemewahan. Yudhistira yang lemah semangat, Bima yang hobi pesta makan dan kekerasan, Arjuna yang flamboyan digilai banyak perempuan dalam kisah Jawa. Arjuna memperistri tiap perawan di desa dan di pertapaan yang dilewatinya, Nakula dan Sadewa yang pemalu dan anak mama tinggal di rumah saja. Dan Kunti sang istri Raja Pandu, masa remajanya mengikuti pergaulan bebas, melahirkan anak di luar nikah, karena walau selubung kemuliaan diberikan dalam kisahnya, bahwa ayahnya adalah Dewa Surya sang Dewa Matahari, tidak menghapus kenyataan, dia telah tercemar sebagai wanita yang nantinya menjadi permaisuri raja. Saatnya tiba ketika Yudhistira yang lemah semangat dan hobi mencari jalan mudah menyeret adik-adiknya dalam kesalahan besar, perjudian dan mungkin akumulasi kesalahan-kesalahan lain.
Masih ada kakek Bisma yang menjadi penjaga tradisi dan moral keluarga besar Bharata yang akhirnya menghakimi mereka dan mengusirnya dari kerajaan menuju pembuangan di hutan. Dikisahkan dalam pengucilannya Pandawa berkeliling ke seantero wilayah-wilayah sekeliling Astina, lalu mendirikan kerajaan baru di hutan Wanamarta, kerajaan kecil bernama Amarta. Dan kita tahu di akhir kisah, Pandawa dibantu Krishna yang cerdas dan licin, berkoalisi dengan seluruh kerajaan-kerajaan kecil sekeliling Astina berhasil mengalahkan Kurawa dalam perang besar Bharatayuda, dan merebut kekuasaannya kembali. Dan sesuai kisah, Kurawa adalah keburukan. Semua nilai-nilai dan sifat jahat bisa disandangkan kepadanya. Apa yang sekarang dianggap baik mungkin ternyata buruk kenyataannya yang nanti terjadi. Dan apa yang sekarang dikira buruk mungkin nanti kenyataannya adalah baik.